Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sugianto, Teknik Mesin, semester 1, reguler C. Baik, dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan suatu tugas dari ilmu hayat. Sebelum melanjutkan pemaparan, saya akan sedikit menampilkan beberapa slide untuk mempermudah dalam melakukan pemaparan. Dalam beberapa slide ini, saya akan melakukan pemaparan tugas dari ilmu hayat. Yang pertama, jelaskan bagaimana fenomena perubahan kesuburan dan populasi yang terjadi secara global. Dengan pertumbuhan yang lebih lambat, populasi dunia diperkirakan akan mencapai 9,7 miliar pada tahun 2050 dan akan mencapai puncaknya hingga hampir 11 miliar pada tahun 2100. Di samping kiri terdapat dua tabel, di mana tabel atas menunjukkan tentang tingkat populasi yang terjadi saat ini dan tabel yang ke bawah, yang di paling bawah, menunjukkan tingkat dari kesuburan yang terjadi pada saat ini. Populasi dunia diperkirakan akan meningkat sebesar 2 miliar orang dalam 30 tahun ke depan. Dari 7,7 miliar saat ini menjadi 9,7 miliar pada tahun 2050. Populasi dunia terus meningkat, namun tingkat pertumbuhan sangat bervariasi antar wilayah. Proyeksi populasi baru menunjukkan bahwa 9 negara akan mencapai lebih dari setengah proyeksi pertumbuhan populasi global antara saat ini dan tahun 2050. India, Nigeria, Pakistan, Republik Demokratik Kongo, Ethiopia, Republik Persatuan Tanzania, termasuk Indonesia sendiri, Mesir, dan Amerika Serikat dalam urutan kenaikan yang diharapkan. Sekitar tahun 2027, India diproyeksikan akan menyalip Tiongkok sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Sebagaimana diketahui untuk saat ini, bahwasanya jumlah penduduk terbesar saat ini masih dipegang oleh Cina. Pertumbuhan penduduk usia kerja menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi di sebagian besar wilayah Afrika, Sub-Sahara, dan di beberapa bagian Asia, Amerika Latin, dan Karibia. Penurunan angka kesuburan yang terjadi baru-baru ini telah menyebabkan penduduk pada usia kerja 25 sampai 65 tahun. Jadi, untuk mengurangi tingkat populasi dan kesuburan saat ini dengan cara melakukan kesibukan di dunia pekerjaan sehingga itu bisa mengurangi dari tingkat populasi tersebut. Yang kedua, apa hubungannya keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas lingkungan? Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik, dan partisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan secara harfiah dapat dikatakan sebagai keadaan tidak memiliki apa-apa secara cukup. Kemiskinan juga didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Jadi, faktor kemiskinan dan kualitas lingkungan sangat berkaitan dan berhubungan. Selanjutnya nomor 3, mengapa hewan besar dan ganas itu langka? Apa kaitannya dengan piramida makanan? Dalam permainan evolusi, spesies mula-mula berukuran kecil dan secara umum menjadi lebih besar. Karena dalam banyak kasus, lebih besar lebih baik, yaitu bertahan hidup dengan baik. Itu ada batasnya.
dan tren ini biasanya berakhir dengan kepunahan. Misalnya, dinosaurus mencapai batas ukuran dan banyak yang punah terutama ketika meteor jatuh ke bumi, menjadikan ukuran besar sebagai sifat negatif. Dan yang bertahan adalah dinosaurus kecil yang menjadi burung. Mamalia kecil awal juga berevolusi menjadi spesies yang lebih besar, termasuk paus biru, yang hanya bisa besar itu jika hidup di lautan. Jadi spesies besar jarang terjadi karena mereka adalah akhir dari serangkaian perubahan panjang yang dimulai dari perubahan kecil. Saat berevolusi menjadi spesies yang lebih besar, mereka bergantung pada makanan yang berukuran kecil dan merupakan bagian dari piramida makanan. Spesies paling langka berada di puncak piramida dan bergantung pada konsumsi organisme kecil dalam jumlah besar. Salah satu strateginya adalah menjadi besar dan ganas, tetapi memakan banyak hal yang lebih kecil seperti gajah, memakan dedaunan. Jika Anda garang seperti beruang, kutub, atau paus pembunuh, Anda tidak perlu memakan anjing laut sebanyak itu. Di bawah terdapat suatu piramida makanan yang terdapat beberapa produsen dan konsumen. Sehingga di sini bisa disimpulkan bahwasanya dari tingkat piramida di bawah ini yang paling kuat, yang paling hebat itu berada di posisi puncak seperti halnya burung elang. Kenapa burung elang? Burung elang di saat ini menduduki posisi paling atas dikarenakan di antara beberapa yang ada di sini burung elang yang paling kuat dan paling hebat. Sekian mungkin pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.